selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan sekali ya pada pagi hari ini. Adik-adik boleh kembali lagi bertemu dengan Kak Ruth untuk memulai IMPA online. Nah, adik-adik, untuk menambah semangat kita, yuk kita sama-sama pujikan dulu Mars PA untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, ternyata adik-adik penuh dengan semangat dan sukacita ketika menyanyikan Mars PA. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa supaya Tuhan boleh berkati ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh kembali kumpulkan kami di minggu hari ini ya Tuhan, untuk kami sama-sama boleh mengikuti IMPA walaupun hanya secara online ya Bapak, dan di rumah kami masing-masing, tapi kiranya semangat kami dan sukacita kami boleh terus ada ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dan menerima berkat firman-Mu juga ya Bapak dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami boleh mengikutinya juga dengan baik ya Bapak. Mau mendengarkan ketika kakak layan boleh menjelaskan dan menceritakan tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke Mazmur pujian, yuk kita pujikan dulu Kami Puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menggegap. Oke, kita saatnya masuk ke dalam pembacaan Mazmur pujian. Boleh diambil dulu Alkitabnya, disiapkan dari kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Oke, nah kita sudah baca Mazmur Pujian, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Ruth mau ajak adik-adik untuk memujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, Kak Ruth minta adik-adik untuk siapkan dulu dari kitab Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu, lipat tangannya dulu, mata, tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi boleh membuka ibadah kami ya Tuhan dengan puji-pujian yang boleh kami naikkan. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk membaca firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, juga merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya boleh berkati agar kami boleh buka telinga kami lebar-lebar ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar kakak Layan ketika menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, firman yang boleh kami baca dan kami dengar nanti, boleh kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semua sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, karena tadi kita sudah buka, kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Yohanes 2 ayat 1 sampai yang 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke adik-adik, jadi pada waktu itu di kota Kana di Galilea sedang ada yang mengadakan pesta perkawinan, pesta pernikahan adik-adik. Dan di sana Tuhan Yesus, ke-12 muridnya, dan juga ibu Tuhan Yesus ikut diundang. Tamunya banyak sekali yang datang, banyak sekali yang berdatangan. Semuanya di sana sama-sama berpesta, makan, minum, bergembira, menari, pokoknya penuh dengan sukacita adik-adik di sana. Di tengah-tengah pestanya ini adik-adik, Tuhan Yesus mendengar salah satu pelayan ngomong sama Tuhan pestanya, ngomong sama yang punya acara adik-adik. "Tuhan, waduh, gawat ini, anggurnya habis. Kita harus sediakan apa?" Nah, padahal di sana banyak sekali tamu-tamu yang masih datang, tapi anggurnya malah habis. Wah, pestanya ini adik-adik yang punya pesta ini bingung harus melakukan apa. Tamuku banyak yang datang, tapi lah kok anggurku tuh sudah habis. Nah,
adik-adik. Ibunya Tuhan Yesus yang tadi mendengar pelayan tadi yang tadi bicara melaporkan bahwa anggurnya habis, mendekati Tuhan Yesus dan berkata pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini mau menolong Tuhan pesta ini, menolong orang yang punya acara ini, adik-adik. Akhirnya di situ Maria, ibunya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus memanggil pelayan-pelayan di sana. Terus Tuhan Yesus bilang, isi penuh semua tempayan yang ada di situ dengan air. Nah, adik-adik tahu nggak tempayan itu apa? Jadi adik-adik, tempayan itu kayak kendi, adik-adik. Kalau jadi di zaman dulu orang-orang tuh kalau simpan air, simpan minum di kendi situ. Nah, itulah tempayan. Akhirnya pelayan-pelayan itu menuruti perkataan Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka mengisi tempayan tadi, ada 6 tempayan tadi, adik-adik. Ada 6 tempayan diisi dengan air, adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus gak lama bilang, bawa tempayan itu kepada Tuan Pesta, kepada pemimpin pestamu, kepada yang punya acara itu tadi, adik-adik. Lalu pelayan-pelayannya itu menuruti kata Tuhan Yesus. Dan ketika dicedok airnya oleh pemimpin pestanya tadi, tuan pestanya tadi, betapa kagetnya adik-adik. Ternyata air biasa tadi sudah berubah menjadi anggur, menjadi anggur yang sangat enak, adik-adik. Nah, disitulah adik-adik mujizat pertama Tuhan Yesus. Mujizat yang dibuat Tuhan Yesus pertama kali yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat, sangat berkuasa, penuh dengan mujizat, adik-adik. Tuhan mampu melakukan semua hal yang bagi manusia itu mustahil, bagi manusia itu gak mungkin ini. Bagaimana bisa mengubah air menjadi anggur? Gak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Nah, adik-adik, Kak Ruth dan juga semua orang yang ada di luar sana juga bisa ikut merasakan kekuasaan Tuhan, bisa ikut merasakan mujizat Tuhan. Asal adik-adik dan kita semua juga mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita dan percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong dan membimbing hidup kita. Nah, misalnya nih adik-adik, kalau adik-adik lagi sakit nih, adik-adik ngapain? Nah, pasti ke dokter kan? Terus habis dari dokter, adik-adik dapat obat. Nah, tapi adik-adik selain obat, selain pergi ke dokter, makan yang teratur, adik-adik juga tidak boleh lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mau jamah adik-adik, Tuhan mau beri kesembuhan buat adik-adik, dan juga Tuhan mau beri kekuatan buat adik-adik. Nah, adik-adik jadi selalu percaya ya dan andalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa, rajin baca Alkitab juga. Kakak yakin Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menolong kita dimanapun kita berada. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa sekarang. Lipat tangannya, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami belajar bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan boleh memberikan mujizat Tuhan, memberikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Asal kami mau rajin berdoa, juga rajin membaca Alkitab, dan mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan, juga kami boleh melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan kepada kami. Kiranya kami juga boleh menolong orang lain ya Bapa ketika mereka mengalami kesusahan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan beberapa doa kami ya Tuhan. Kami mau naikkan doa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan boleh selalu sertai mereka ya Tuhan, kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati segala kegiatan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan di
berkati selalu juga kesehatan mereka, supaya mereka boleh selalu sehat dan boleh selalu menjaga dan membimbing kami sebagai anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan kami sebagai anak-anak, supaya kami boleh menjadi anak yang mau dengar-dengaran, kami boleh menjadi anak yang menurut dengan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan saat ini untuk sekolah adik-adik. Tuhan berkati walaupun saat ini adik-adik hanya bisa bersekolah melalui online ya Bapa, tapi kami akan percaya suatu saat ada waktunya Tuhan boleh kembalikan keadaan ya Bapa. Adik-adik boleh kembali lagi bersekolah di tempat mereka masing-masing ya Bapa, dan bertemu bersama teman-teman mereka maupun guru-guru mereka. Jadikan mereka garam dan terang juga ya Bapa di tengah-tengah lingkungan saat ini mereka berada. Tuhan berkati kiranya sekolah mereka dengan tugas-tugas mereka boleh mereka lakukan dengan baik, boleh mereka kerjakan dengan baik. Tuhan berkati supaya adik-adik lain kami ini selalu berprestasi ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Kalaupun saat ini ya Bapa, cuaca sedang tidak menentu, banyak juga bencana ya Bapa, banyak juga dengan beberapa berita-berita musibah di awal tahun ini. Kami percaya Tuhan akan kuatkan kami semua ya Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mulai dari pemerintahnya juga ya Tuhan. Begitu pula kami sebagai rakyat Indonesia, Tuhan kiranya boleh berkati agar kami sama-sama boleh membangun negara kami ini supaya menjadi negara yang lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan berkati kami walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kiranya kami boleh menjadi calon-calon pemimpin yang baik melalui sikap-sikap kami ya Tuhan, dan kiranya kami juga boleh selalu mengandalkan Tuhan ketika kami melakukan segala hal dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan saat ini di mana kami masih harus sama-sama melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh masing-masing menjaga diri kami ya Tuhan. Kami boleh selalu sehat, juga kami boleh selalu mengandalkan Tuhan juga dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, Tuhan yang boleh berkati kondisi negara kami saat ini ya Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan supaya kami mampu melawan COVID-19 ini dan menghadapi COVID-19 ini dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah berdoa syafaat. Tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa penutup, Karun mau ajak adik-adik untuk menyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini ya Tuhan dengan baik. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan juga sudah berkati ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh kami terapkan juga dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh merasakan mujizat dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkati sepanjang hari ini, juga hari-hari ke depan, adik-adik layan kami ya Tuhan, kesehatan mereka, juga kegiatan mereka, kiranya Tuhan yang boleh berkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh kembali pertemukan kami di minggu depan untuk kami boleh kembali mengikuti ibadah lagi ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, gunakan masker dan cuci tangan sesering mungkin. Bye-bye. Hai adik-adik, kita ketemu lagi hari ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik, mamah dan papa yang sudah mengumpulkan atau mengirimkan foto hasil kreativitas adik-adik dan juga video di mana adik-adik menghafalkan ayat hafalan yang sudah kakak kasih minggu lalu di dalam IHMPA online kita. Mari kita saksikan sama-sama. Untuk video yang lebih lengkap, adik-adik bisa saksikan di dalam Instagram kita @PA_Pelangi_Kasih. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itu, sama seperti minggu-minggu kemarin, hari ini pun ada kreativitas yang bisa kita lakukan agar kita semakin memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Aktivitas hari ini akan kakak bagikan ke dalam 3 kelas. Kelas prakecil, kelas kecil, dan kelas tanggung. Untuk adik-adik kelas prakecil atau adik-adik PAUD dan TK. Alat-alat yang digunakan adalah 1. Kertas aktivitas atau lembar aktivitas yang sudah di-print oleh mama atau papa kalian. Yang kedua adalah kertas origami beraneka warna. Dan yang ketiga adalah lem kertas. Cara membuatnya adalah pertama, kita ambil kertas origaminya, kemudian kita sobek-sobek. Untuk warnanya, terserah adik-adik ya. Setelah itu, kertas origami yang sudah disobek-sobek tadi, ditempelkan di atas gambar tempayan yang sudah kakak berikan. Untuk adik-adik kelas kecil, atau adik-adik yang duduk di kelas 1 hingga kelas 3 SD. Alat-alat yang kita butuhkan adalah 1. 2 lembar aktivitas yang sudah dicetak oleh orang tua kalian. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem. Dan yang keempat adalah alat tulis. Boleh pensil ataupun ballpoint. Untuk mengerjakannya, adik-adik bisa melihat atau mencontoh dari langkah-langkah aktivitas yang tertera dalam lembar yang sudah kakak berikan. Untuk adik-adik kelas tanggung atau yang duduk di kelas 4 hingga kelas 6 SD, alat-alat yang dibutuhkan adalah sama seperti adik-adik di kelas kecil, yaitu 1 adalah 2 lembar aktivitas yang sudah dicetak oleh orang tua kalian. Kemudian yang kedua adalah gunting atau cutter. Yang ketiga adalah 1 lembar kertas origami, boleh warna apa aja. Dan yang keempat adalah lem kertas. Berikut adalah cara membuatnya. Pertama-tama adalah gunting gambar tempayan yang sudah disediakan. Kemudian potonglah atau lubangilah gambar lingkaran yang ada di tengah tempayan. Dan lubangi juga di bagian pegangan dari tempayan. Buatlah latar untuk tempayan dari kertas origami dengan warna terserah adik-adik. Tempelkan di bagian atas dan di bagian bawah dari lubang tersebut. Usahakan di tengah-tengah dapat dimasukkan kertas seperti ini. Setelah selesai mengerjakan, maka tugas berikutnya adalah 1. Untuk adik-adik kelas prakecil, kalian kirimkan foto beserta hasil kreasi kalian. 2.
Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, kirimkan video dengan memegang hasil karya kalian dan menceritakan kembali apa yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Ruth. Demikian tugas kita hari ini, aktivitas kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.